Bapak dan Ibu semuanya yang masih bingung bagaimana cara melakukan tahap berikutnya sebelum melakukan perencanaan PMM, yaitu tahap kita buka PMM, tahap observasi ya, persiapannya kita masuk pakai akun kita buka PMM-nya. Nah, di sini ada pengelolaan kinerja. Nah, di sini udah ada terlihat pelaksanaan kinerja kita itu Januari sampai Juni. Kita sudah melakukan perencanaan dan sekarang di sini kita harus melakukan observasi praktik kinerja, di mana kita udah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menentukan kapan jadwal kita cek di sini. Nah, di sini indikator yang saya pilih seperti yang kemarin nih Bapak Ibu. Nah, indikator itu ada ini nih. Indikator itu kan ada keteraturan suasana kelas, ada isi positif, umpan balik konstruktif, perhatian kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, institusi adaptif, dan institusi pembelajaran. Nah, yang saya pilih itu oleh Pak Sugi di sini adalah keteraturan suasana kelas. Nah, di sini kita cek, di sini ada beberapa indikator yang harus kita tampilkan di sini. Melakukan komunikasi positif untuk suasana kelas yang kondusif. Ada blok yang dianjurkan. Yang kedua, melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, kita mengerti, sudah mengerti. Nah, untuk yang lainnya nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Untuk penilaian positif tentu berbeda rubriknya dengan keteraturan suasana kelas, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham ini, kita sudah diskusi dengan kepala sekolah kapan melaksanakan observasi, kita isi dokumen. Kita isi dokumen di sini. Nah, di sini ada target perilaku yang tadi berdasarkan indikator. Nah, di sini boleh pilih maksimal 3. Nah, saya hanya memilih 2. Nah, di sini saya isi upaya mempelajari. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Belajar secara mandiri tentang komunikasi efektif dan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan peserta didik di PMM, YouTube, dan bertanya ke rekan kerja. Nah, di sini yang bisa kita ketikkan bisa sampai 250 karakter. Nah, setelah kita ketikkan upaya akan kita lakukan, kita klik tanggalnya. Tanggal observasinya kapan? Tanggal 26. Jenjangnya jenjang SMP. Kelasnya kelas berapa? Kita lihat di sini. Kita mengajar kelasnya kelas mana. Itu hari Senin ya. Bahkan kita mata pelajarannya adalah PAI. Kemudian di sini boleh kita isi catatannya. Bisa Anda dapat menuliskan jam observasi dilakukan di jam pertama kelas berapa misalkan ya.
sorry, saya ini kelas 8 A. Nah, di sini unggah dokumen. Ini unggah dokumennya bisa dari laptop, bisa juga dari Karyaga, dokumen dari komputer. Ini sudah dibentuk PDF. Kita klik open. Nah, kita juga bisa cek hasilnya. Kalau kita sudah merasa sudah betul, kita klik, kemudian kita simpan draft, simpan dan keluar. Nah, di sini masih dalam bentuk draft. Nah, sekarang kita akan lihat yang di kepala sekolah. Nah, ini di kepala sekolah akan muncul. Kalau kepala sekolah, kalau ini kan persenan guru, di sini yang perlu disetujui, Kristiana yang belum cek, kemudian Bu Destiana kemarin ada masalah dengan akunnya. Nah, dan kita cek dulu. Bu Destiana memilih meningkatkan praktik 2 psikologis, rencana hasil kerjanya meningkatkan kompetensi, mitra 9% kegiatan seminar, 2 kegiatan 8, kemudian pelaksanaan observasi praktik pembelajaran pelaksanaan 8, 16. Negatif kompetensi mitra sebagai peserta kegiatan pelatihan 16 tambah 16 itu 32. Kemudian negatif mitra sebagai peserta berbagi praktik baik tambah 4. Nah, untuk observer ini saya akan ganti saya ganti dengan ini. Ini 16 8 tambah 8 yang ada 16 ada 32 ya lebih. Nah, hasil kerja tambahan dilihat. Karena nggak ada kerja tambahan, ada tugas tambahan, langsung ke perilaku kinerja dilihat. Nah, kemudian kalau kita setuju, kita klik persetujuan, klik setujui. Nah, di sini sudah disetujui, ada 27. Nah, di sini kenapa muncul lagi yang belum mengajukan double-double? Ini kita abaikan saja karena sistem lagi bermasalah. Ya, yang sudah ada yang disetujui ada 27, dan ini ada 27 guru ASN sekolah yang sudah disetujui. Nah, list lengkapnya kita lihat yang di sini.
sudah semuanya disetujui, kita kembali lagi ke beranda. Nah, kalau perencanaan guru ini sebenarnya harus terjadi pada bulan Januari. Yang tadi yang tertinggal hanya Bu Desti. Nah, setelah Februari ini melakukan persiapan untuk observasi bulan Maret. Tapi bisa juga Februari ini selain persiapan observasi bisa juga dilakukan observasi di bulan Februari. Seperti tadi Pak Sugi, dia menjadwalnya di tanggal 26 karena mungkin untuk Maret terpotong dengan Ramadan sehingga guru-guru lebih nyaman jika dilakukan di Februari dan awal Maret. Nah, setelah ini seperti ini ya. Perencanaan guru dan persetujuan sudah selesai semua guru. Hanya tadi Bu Desti yang bermasalah. Di sini persiapan observasi sudah dilakukan. Nah, Maret tadi observasi. Nah, tugas kita sebagai kepala sekolah adalah lakukan penilaian. Di sini lakukan penilaian, kita cek daftar guru. Nah, di sini adalah beberapa guru. Nah, kenapa yang di atas ini kayak Bu Anti, cuma tenis, Bu Dwi, Bu Kusum, Bu Hafi, dan Bu Neni, terakhir Desi Diana Corona Biru, sedangkan yang di bawah ada Muklis, Cici, Destiana, Evi, dan ke bawahnya belum lengkap karena mereka belum melakukan pengisian dokumen. Nah, kita kembali ke Pak Sugi. Pak Sugi di sini dia belum dinilai kapal karena dia masih draft. Kalau dia ingin tampilannya dinilai, maka kita kembali ke akunnya Pak Sugianta. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Udah kelas 8, dia bisa dilakukan jam pertama di kelas 8A. Mata pelajaran yang adalah PAI. Di sini sudah ada pendidikan agama yang ini ya. Nah, setelah itu kita klik kumpulkan. Mau dicek ulang, boleh dicek ulang. Mau kumpulkan lagi. Nah, di sini udah di akunnya Pak Sugi udah ada cek rincian, menunggu atasan melakukan observasi. Nah, di sini berarti tinggal Pak Sugi melaksanakan observasi atau mengajar di kelas yang diamati oleh kepala sekolah tahun depan. Bagaimana? Nah, di sini ada. Bagaimana observasi kelas akan berlangsung? Tanggal 26 Februari, kelas 8 mata pelajaran ini. Kemudian atasan akan mengisi dokumen observasi di sini. Hanya 2, karena tadi Pak Sugi hanya mengklik yang 2, itu indikator guru melakukan komunikasi positif dan guru melakukan strategi pengelompokan. Maka hanya 2 saja yang muncul, tapi indikatornya nggak kelihatan. Untuk indikatornya kita harus melihat di sini. Nih, ini indikatornya. Tadi pasti keterangan kelasnya ini sama ini. Yang muncul hanya 2 indikator, sedangkan untuk perilakunya tidak muncul di rubrik si guru. Nah, kita lihat di sini upahnya apa? Belajar secara mandiri tentang komunikasi efektif dan strategi pengelompokan untuk memfasilitasi didik di PNM, YouTube, dan bertanya ke rekan kerja. Nah, persiapan dengan matang dan semangat. Pelajari observasi dan improvisasi dokumen ini. Perhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari seluruh observasi ke setelah observasi. Nah, sudah selesai, tinggal nanti dia melaksanakan observasi, kemudian nanti mengisi isi dokumen tindak lanjut yang harusnya dilaksanakan bulan Maret. Tetapi nanti kita lihat lagi setelah Pak Sugi melakukan penilaian di saat dilakukan observasi. Nah, kita lihat kepala sekolah. Nah, untuk kepala sekolah kita lihat, kita refresh dulu. Apakah Pak Sugi sudah menjadi biru? Oke. Sugianta di sini ada pas menjadi biru. Nah, lihat Pak Sugi sudah menjadi biru dan ini harus bisa dinilai. Nah, kita klik nilai sebagai kepala sekolah. Di sini lihat Sugianta kelas 8 mengajar PAI. Nanti Anda dapat melakukan penilaian akhir kinerja guru di sini. Nah, di sini ada observasi kelas. Cara nilainya bagaimana? Klik nilai. Pada saat mengajar,
boleh kepala sekolah membawa laptop, kemudian bisa langsung memberikan penilaian di laptop. Nah, untuk mengetahui apa saja nih yang harus diperhatikan, kepala sekolah juga nanti akan tahu ini yang harus dia amati. Nah, kalau sudah saya mengerti, kemudian di sini pelaksanaan observasinya, nilai observasi tambah 6, tinggal dicek rincian. Dicek rincian, nanti di sini akan terlihat Pak Sugi memilih ketatan suasana kelas, fokus observasinya ini, upayanya ini, tampil juga apa yang ditulis oleh Pak Sugi. Nah, panduan penilaian, ini ada 3, hanya ada 3 nilai, belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Belum dilakukan, yaitu ditunjukkan selama observasi kelas, perlu digali penyebabnya dengan diskusi dengan guru. Dilakukan tapi belum efektif, di kepala sekolah, dilakukan tapi mempengaruhi pembelajaran untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya, dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran. Nah, dokumen RPP yang diunggah itu bisa dicek oleh kepala sekolah di sini. Nanti di-download dan nanti akan terlihat hasilnya. Kita kembali lagi ke cek rincian. Nah, untuk penilaiannya ini seperti ini ya. Nah, si kepala sekolah atau kita sebagai kepala sekolah, ini indikatornya ada muncul di sini, sama. Nih ya, kita kertas nih. Memanggil murid dengan menyebut namanya. Oke, kita kembali ke sini. Apakah sudah dilakukan observasi? Guru melakukan komunikasi positif untuk suasana kelas yang kondusif. Kalau belum dilakukan, tulis, klik belum dilakukan. Nah, di sini beri catatan. Kenapa belum dilakukan? Kasih catatan, misalkan guru belum memanggil, misalkan ya, memanggil nama siswa. Ya, guru melakukan lagi pengelompokan, misalkan dilakukan tapi belum efektif. Nah, di sini kita biar tahu indikator yang mana. Ini kan, pengelompokan itu apa pelakunya? Pengelompokan murid dengan menyampaikan tujuan. Nah, di sini bisa ditulis misalkan menyediakan bagian peran. Nih, belum ada peran misalkan ya, belum efektif gitu ya. Di sini misalkan dia pengelompokan belum disertai pembagian peran dari anggota kelompok. Misalkan seperti ya. Guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, ini muncul juga ternyata yang ketiga. Nah, di sini nih. Guru mengajak murid menilai. Nah, ini mungkin untuk poinnya ini Pak Sugi udah bagus, dilakukan dan efektif. Misalkan ya, guru sudah membuat dan mengingatkan siswa tentang peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, ini diisi sampai 250 ya bisa. Nah, apa saja rekomendasi Anda sebagai kepala sekolah kepada guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat? Misalkan ya, karena di sini dilakukan lebih efektif nih. Kita tulis. Nah, misalkan ya, memanggil siswa sesuai namanya, lakukanlah mengelompokkan peserta didik dengan memberikan pembagian peran masing-masing anggota. Nah, bisa simpan draft atau bisa langsung kumpulkan. Ya, nanti untuk nah, ini pun bisa dicetak Bapak dan Ibu. Ya,
bisa dicetak langsung di print apa yang udah ditulis, bisa juga hanya di print atau mungkin di save dulu. Nah, Bapak dan Ibu kelas sekolah juga bisa saja bila jaringan internetnya jelek, bisa ini di print, nanti bisa diisi di kertas dulu. Yang penting tahu apa yang harus dinilai. Oke, misalkan saya simpan ya. Saya simpan di kita klik save. Nah, kita simpan di drive. Bisa simpan dan keluar. Nah, ini udah selesai. Karena belum dilaksanakan, nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya pada saat guru tersebut sudah diobservasi dan nanti akan ada perubahan di sini. Akan terlihat nilai dokumen tindak lanjutnya seperti apa. Oke, Bapak dan Ibu, nanti untuk tahap kedua tindak lanjut observasi juga nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, sekarang untuk Pak Suginya tinggal masih seperti sama. Ini akunnya Pak Sugi sebagai guru masih seperti ini ya. Jadi silakan persiapkan diri, nanti Pak Suginya setelah selesai diobservasi nanti isi dokumen tindak lanjut. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf suara saya seperti ini sedang sakit. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan subscribe biar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten bagi Bapak dan Ibu guru. Semangat belajar dan semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.